Ini materi hipnosis. Tadi sudah diajarkan sama Pak Ustadz hypnotizing. Iya. Sampun nyantol. Sampun. Alhamdulillah. Masuk sudah. Oke. Ada yang masuk, ada yang sebelum, Pak. Pokoknya nggak masuk kiri, keluar kanan. Ya. Oke. Tadi saya dihubungi Pak Ustadz untuk ngajari hipnosis. Ibu Bapak sudah tahu nggak apa sih hipnosis? Tadi kan diajari Pak Ustadz tentang hypnotizing. Ibu Bapak tahu? Sudah dikasih tahu tapi lupa. Iya, ingatnya jalan-jalan aja. Ya Bapak. Karena sudah masuk ke alam itu. Ibu pernah dengar orang digendam? Iya. Pernah merasakan digendam? Pernah dibujuki suaminya atau istrinya? Oh, sering. Kalau suami sering. Sering. Iya. Pengen tahu caranya mengorek rahasia suami dan istri? Bahaya. Gak bahaya kan? Iya. Kasih aja Pak, Nanti- kasih aja. Yang jelas ibu itu pasti penasaran. Ya, suamiku tadi kerja apa ya? Kok gak pulang-pulang? Dinas luar kok sering? Kan? Iya, memang manusiawi itu ya. Kalau kita punya rasa curiga itu manusiawi. Oke, saja dilanjut. Oke, lanjut. Bisa bahasa Jawa. Saya lupa karena sering ketemu masyarakat di luar. Oke. Soalnya saya kemarin pas haji dampingi orang Madura, bingung saya juga. Dokter saya Madura, perawatnya dari Surabaya sama Sidoarjo. Akhirnya dokternya yang biasanya agak nyuruh kepotokan, ya kesulitan karena perawatnya nggak begitu fase. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita kan NKRI ya, nggak apa-apa. Harga mati. Oke, saya lanjut ya. Oke, mau pengenalan apa langsung? Kenalan dong. Oke, nama saya Anak. Agus Siswanto, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, alamat Miji, pendidikan formal perawat Bu, basic saya perawat, terus pelatihan hipnosisnya pernah ikut RHI, IBH, IHC, dan sekarang aktif di PKHI se-Indonesia, PKHI se-Indonesia, Persatuan Komunitas Hipnosis Indonesia. Nomor HP Haji Indonesia. sama Pak Haji juga kayak gitu. Iya. Kok tahu ujungnya? Bapak. Kok tahu kalau komunitas haji? Sebelum belajar hipnosis, Ibu Bapak coba pahami 5 kegiatan ini agar Ibu Bapak bisa belajar dengan maksimal ya. Meskipun waktunya sebentar, Ibu pahami dulu ya. Kalau kita mau belajar hipnosis, pertama, bayangkan kalau kita itu gelas kosong Bu, ya. Pastikan kita berdoa dulu, yakin kalau kita bisa, oke? Terus bayangkan kalau kita gelas kosong, meskipun kita seorang guru pengalaman yang sudah lama, tapi kalau kita belajar ilmu baru, nggak boleh sombong ya, harus merendah diri, ya. Meskipun ibu bapak sekarang kepala sekolah, pengawas, atau penilai, ya hari ini kita sama ya, di sini sama-sama belajar, oke? Terus ibu harus aktif dan selalu tanggap kalau tidak mengerti, oke? Ya, oke? Siap? Siap. Oke. Masih bingung? Enggak ya, tadi kan sudah diajarkan Pak Ustadz.
kosong Pak. Kelas orang kosong. Nah, oke. Kita lanjut. Apa sih hipnosis itu? Ada yang tahu nggak? Ini komunikasi persuasif untuk menyampaikan pesan itu. Oke, boleh Bapak Ibu baca. Tapi sekarang saya ingin tanya, Ibu, Bapak kalau di kantor pernah nggak menolak perintah kepala sekolah? Nggak pernah ya? Pernah Pak. Antara pernah dan tidak lebih banyak pernah apa tidaknya? Tidak. Tidak. Tapi hampir tidak pernah menolak ya. Dikasih tugas apa ya? Yang penting tugasnya itu benar loh ya. Ibu merasa nggak kalau itu, atau Bapak merasa nggak itu kalau Ibu sedang hipnosis? Sadar? Nggak sadar kan? Padahal itu perintah. SK itu Pak. Tak cair Pak. Oke. Ada SK ada kepala sekolah. Tak cair nanti Pak. Apalagi kalau masalah cair, Pak. Coba yang nggak yakin siapa? Pengen tahu saya. Ayo angkat tangan. 1, 2, cuma 2, 3. Kalau boleh tahu Bapak alasannya kenapa kalau perintah itu bukan hipnosis? Jawab ya. Hancur tak tahu Pak Mas. Ya, karena memang saya tidak merasa bahwa saya itu dihipnosis. Iya ya, karena merasa tidak dihipnosis. Ada lagi? Dan Pakai mic. yang saya tahu hipnotis itu ya di bawah kesadaran. Sedangkan saya sadar bahwa ini atasan saya harus mengikuti perintah. Gitu ya. Sadar ya. Tapi kan tidak sadar ini. Sadar perintah tanpa kritisi secara tidak sadar ini. Saya sadar Pak. Boleh. Boleh, gak ada yang bilang salah. Kita berhak bicara apapun itu. Dilindungi undang-undang kok. Ya Pak ya. Oke, setuju? Oke. Nanti kita buktikan Pak ya. Yang kerja pasti banyak tadi ya. Ini hipnosis. Kebanyakan orang itu taunya cuma dendam. Kebanyakan loh ya. Kalau sekitar kita atau area Jawa Timur, mereka itu tahu itu hipnosis pasti digenggam. Ya, yakin ya? Yakin. Sebetulnya hipnosis itu sudah ada sejak tahun 1500-an kalau nggak salah di Amerika. Dan itu sudah dikembangkan oleh orang asing. Hanya kita aja yang orang Indonesia mau menerima di tahun 2000-an. Kalau saya cerita panjang ya. Saya lanjut ya. Oke. Ini tadi ya hipnosis. Hipnosis sebetulnya hanya suatu perintah di mana tanpa kritisi, baik di alam sadar maupun tidak sadar, karena sebetulnya manusia itu hanya punya 2 kerangka pikiran. Menurut tokoh sosiologi Sigmund Freud, ada yang pernah dengar? Ya, Pernah. Ya, tokoh yang terkenal ya, Sigmund Freud itu bapak psikologi. Dia mengatakan bahwa kerangka manusia itu hanya 2, pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Pikiran sadar cuma 12% ibu bapak. Sisanya tidak pikiran bawah sadar itu 88%. Ada yang tahu alasannya kenapa membagi hanya 12 sama 88? Ini ya, 12% ini sesaat memorinya. Yang 88 ini permanen dan lama. Sekarang saya tanya, ibu bapak rata-rata kelahiran tahun berapa? 70 ya. 70, 80. 70, 80 kurang lebih usianya 40-an. Betul ya? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya tanya, ibu bapak masih ingat cerita si kancil? Ingat. Ingat ya?
pertama ibu bapak mendengar kata si kancil itu usia berapa? Saya tanya. SD. 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sekarang usianya 40 tahun. 48 Ya. tahun. Berapa jangka waktunya? 40 tahun lalu. Sifatnya permanen. Karena memori itu tidak akan pernah hilang. Ya. Kalau dalam hipnosis, ibu punya luka batin atau masalah trauma di usia kecil, sekarang mungkin agak-agak lupa ya. Tapi ketika saya munculkan bawah sadar ini 88%, ibu akan ingat betul dalam kondisi terhipnosis. Kuncinya terhipnosis. Pasti nanti bisa. Ya. Tadi Bapak yang bilang, saya itu sadar. Ya memang sadar Pak. Ini 12%. Tapi sisanya alam bawah sadar Bapak ini 88%. Pasti akan muncul nanti. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan ya. Karena ibu bapak kan ini lebih banyak prakteknya ya nanti ya. Iya. Oke. Balik rugi hipnotis ini. Nanti kalau ibu bapak pinter hipnosis, kepala sekolahnya angel-angel, robot. Oh, ini cocok. Ya. Cocok ke saya itu, Pak. Cocok ke saya itu, Pak. Ya. Gak usah sulit-sulit. Tak batin besok kena. Nah, itu nanti tahapannya lebih luas. Tapi kalau kita nggak lebih bijak, arahnya ke sini nanti. Kalau yang mempelajari yang metafisika atau gendam itu. Nah, dengan kita kan berbicaranya kan keilmuan. Iya, aku belajar. Jangan sampai larinya ke sirik. Anak tak mulian. Oke. Ini tadi ya. Pola pikir manusia tadi. Kita lanjut aja. Nah, ini ibu bapak. Kuncinya kalau kita mau melakukan hipnosis, pastikan kita tahu kondisi gelombang otak. Ibu pernah ke rumah sakit atau pernah melihat pasien dikasih alat kabel-kabel banyak di kepala, terus dilihat monitor. Pernah? Pernah. Wah, hebat ini. Meskipun dari Sampang ilmunya jos, ya. Jos. Saya aja jarang-jarang lihat kalau nggak praktek di rumah sakit besar. Pasang Di itu pernah masuk ke saraf. Begitu. Karena alat ini rata-rata ke polisaraf atau gangguan saraf. Iya. Di Pamekasan ada itu, Pak. Oh, gitu Pak ya. Iya. Alhamdulillah sudah berkembang ya. Luar biasa. Ini gelombang otak dalam hipnosis itu ada 4: beta, alfa, Delta. 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 Di mana orang merasa hipnosis? Ini Pak. Ya. Delta. Orang tertidur sesaat tapi masih sadar. Delta. Ya. Kalau kita tatap muka di sini, ini gelombang otak kita masih di sini, ibu bapak. Bangun, terjaga penuh tadi, ya. Ada. Tapi tidak memungkinkan bahwa ini bisa dihipnosis meskipun kita tidak tertidur atau mata terbuka, bisa. Namanya walking hypnosis. Tapi yang jelas harus masuk ke alfa nanti. Dari beta masuk ke alfa. Bagaimana sih cara lihatnya beta, alfa, theta maupun delta? Kalau ibu bapak di rumah pernah tidur ngorok sampai lelap gitu? Nah, Sering. Kalau sering, ibu masuk ke sini delta. Nah, ini nggak bisa dihipnosis. Masa kita ngomong ayo no, getar. sampai berbusa-busa, dia nggak akan mendengar itu karena pikirannya sudah ngeblok. Dari Supra. Kalau kita mau menghipnosis, Tapi kalau delta kok tanpa mimpi, Pak. Kalau yang ngorok itu Bermimpi. kenapa? Pokoknya nggak mimpinya mimpi basah loh ya. Oh nggak bercanda Bapak. Iya, Pak. Gila, tidur tanpa mimpi
itu orang itu berbeda-beda. Kalau keterangan medis itu namanya tidur yang paling dalam, non REM atau REM. Kalau istilah medis, tapi kita nggak perlu bahas itu. Tapi yang jelas, kalau orang dalam gelombang otak delta ini tidak bisa dihipnosis karena dia pikiran sudah ngeblok, gelombang otaknya sudah paling rendah, dibicarakan atau diomongkan, dibisikkan itu nggak akan terdengar karena dia sudah dengan nyaman dengan alamnya, bukan alam pasar loh ya. Apalagi alam kubur Pak ya. Iya, ya. Kalau kita ngomong hipnosis, pastikan dari beta, alfa, theta, ya. Kalau bapak-bapak merasa cowok itu agak ngantuk-ngantuk, silir-silir itu pernah. Kalau di kelas itu jam-jam perawan, jam 12 itu kan sering. Gelombang otak bapak kalau diukur ini masuk sini Pak, antara alfa sama theta. Kalau diteruskan, suruh tidur seorang terapis pasti bisa. Langsung. Nanti kita praktekkan ya. Tidur tapi masih mendengaran. Iya. Dia tidur kayak seolah-olah mimpi bentar gitu, tapi masuk, dibisikkan itu masuk. Itu sensasinya hipnosis. Dalam bahasa Arabnya itu mu'as. Iya, saya manut aja. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris sudah ada Mbak. Muat konjongan. Ya, sekarang salah ilmunya saya kalah, makanya saya manut. Ya, Oke, gitu Pak. lanjut ya. Ini ibu bapak perlu tahu aja, gelombang otak dalam hipnosis itu hanya 4, alfa, beta, alfa, theta, delta. Nanti ini juga akan bermanfaat ketika ibu bapak mendapat anak-anak yang bandel, anak-anak yang robot gitu loh. Nah, jenengan bisa asesmen atau konsultasi secara personal. Di sini ibu bapak bisa melakukan deteksi dini nanti. Nah, bisa melakukan hipnosis pada anak-anak siswanya. Ya, karena ibu bapak ini kan termasuk orang yang pengaruh di sekolah sama murid loh ya. Kalau sesama guru kan belum tentu juga karena guru kadang ikut-ikutan. Iya, benar. Tapi kalau murid melihat seorang guru bahwa guru itu adalah orang yang dihormati, orang yang dihargai, orang yang penuh wibawa, itu pasti Pak. Makanya kalau ibu bapak mau menghipnosis siswa itu paling gampang karena mereka itu akan melihat ibu bapak itu otoritas, punya kelebihan tersendiri. Contohnya kalau ibu bapak ngadep Pak Yai, berani ngoko Pak, berani ngomong kasar? Enggak kan ya. Sama halnya murid kalau sama ibu bapak berani ngomong kasar? Enggak berani, tak kasih nilai jelek. Kalau Pak Yai disabdon nanti jenengan ya. Ya. Ya itulah bedanya nanti. Oke. Ini ya. Bapak hipnosis atau bapak fisiologi yang terkenal Sigmund Freud itu membuat sebuah teori bahwa kerangka pikiran manusia itu ada 2. Sadar 12%, bawah sadar 8%. Tapi ada teori lagi di Indonesia itu 3 Bu. Sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Yang tidak sadar itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Kelenger. Pingsan, kelenger Pak. Koma. Ada lagi? Gila. Hilang. Gila. Oh gitu. Koma. Semuanya benar, tapi gini, tidak sadar itu kan suatu hal yang tidak disadari ketika sama manusia. Baik itu dia mata terbuka, bernafas, tapi dia tidak sadar. Contohnya apa? Kalau boleh tahu? Melamun. Gila, masih tahu Pak, gila, nggak sadar tahu. Yang tidak sadar itu ketika organ kita kayak jantung, kayak paru-paru. Jangan pernah nggak ngomong sama jantung sama paru, setopo, mandek kok aku pegel, kan nggak? Bisa dipahami? Kayak fungsi jantung,
Pernah nggak kita sadar jantung itu terjadi kayak apa sih? Pernah? Sadar? Tidak pernah. Enggak ya? Karena tidak sadar. Makanya kalau kita itu banyak yang bersyukur sama organ kita, tubuh kita, pasti organ kita itu juga senang. Pernah nggak Fatihah sama dirinya sendiri? Pernah. Pernah. Alhamdulillah, sadar ya. Karena tubuh kita itu capek loh sebetulnya. Ya, kita nggak pernah kan ngomong sama tubuh kita sendiri. Pernah. Wah, gangguan dong. Gimana tuh cara ngomongnya? Ya, itu titik tercapek mungkin. Ya? Yang minta. Ya itulah. Tapi teori yang disepakati secara internasional hanya ini yang sama. Yang untuk 3 tadi hanya di Indonesia. Tapi yang jelas secara internasional teori yang disepakati dalam dunia hipnosis ada cuma ini, pikiran sadar dan bawah sadar. Oke. Kita lanjut ke cara kerjanya. Bagaimana sih cara kerja pikiran? Oke. Nah, ini Bro. Kalau kita ngomong masalah sadar dan tidak sadar, itu sebetulnya ada sebuah garis hitam. Ini Pak ya. Ini adalah filter area di mana seseorang akan memfiltrasi atau mengolah data yang masuk. Ini loh, ya. Kayak di sini kan diperintah hal yang negatif, itu kan selalu berpikir mau, tidak, kan selalu ada. Nah, ya, dikasih uang ini uang apa? Ya, dikasih kerjaan nggak enak itu mesti geremeng, gerundel ya. Ini di sini pikiran di kriteria ini. Kalau ini nggak fungsi, maka apapun yang dikatakan orang itu akan masuk kok. Akan masuk. Contohnya gini, anak-anak. Kalau jenengan kasih perintah, jenengan kasih masukan anak di bawah 5 tahun atau 7 tahun, pernah menolak, pernah membuat suatu statement? Pernah nggak? Tidak pernah. Anak-anak kan pasti ditiru ya kalau kita mengajar sesuatu, karena anak-anak tidak punya ini Bapak. Anak di bawah 7 tahun itu kriteria areanya itu belum terbentuk. Sehingga kalau ibu bapak punya anak balita, jangan sekali-sekali menanamkan nilai-nilai negatif, karena itu akan dibawa sampai dia dewasa. Ucapan itu harus positif, karena itu akan diingat sama anak. Contoh halnya tadi loh, si kancil, ya sampai sekarang masih ingat. Makanya hati-hati kalau ibu bapak punya masalah, ada anak kecil, harus langsung dihindarkan. Jangan sampai anak itu tahu dan mendengar, karena itu memorinya kuat, 88% dia menyimpan. Hati-hati ya, pesan saya. Sugesti, kita lanjut ke sugesti. Kalau kita ngomong hipnosis, itu harus ada sugesti. Ada yang tahu sugesti? Memberi motivasi. Apa? Menawarkan. Ibu-ibu, kenapa Bapak? Pembawaan. Mempengaruhi. Mengarahkan. Upaya meyakinkan. Dari ibu? Mempengaruhi. Ada lagi? Mengarahkan. Pengaruh pembawaan. Oke, kita buka ya. Setiap ucapan adalah doa. Yakin? Sama halnya sugesti. Kalau sugestinya baik,
maka hasilnya baik. Apa yang dikatakan ibu bapak tadi itu semua benar, bahwa sugesti itu adalah upaya pengaruh kata-kata apapun itu membuat seseorang itu mengikuti arahan kita. Ya, makanya kepala daerah, caleg, apapun sekarang belajar tentang hipnosis, Pak. Tujuannya apa? Mempengaruhi, menghipnosis secara tidak sadar. Ya, contohnya kampanye gini apa ya, Pak? Dua. Kan selalu ada ya calon-calon, jangan lupa satu, jangan lupa dua. Upayanya apa ya? Mensugesti kan, mempengaruhi kan. Di alam bawah sadar dia 88, dia akan selalu ingat. Nah ini Pak Ustadz paling pinter kalau NLP. Oke Pak Ustadz, oke. Saya lanjut ya. Sugesti bisa juga saran. Selama saran itu bagus, pasti akan diikuti oleh si pasien atau klien. Bagaimana cara memberikan sugesti? Ya kita harus melakukan tes-tes dulu. Kalau dalam hipnosis itu ada sugestibilitas. Prinsip sugesti. Semua orang itu bisa melakukan sugesti, ya. Semua orang pasti bisa. Kalau gagal atau tidak bisa, maka beliaunya itu kurang belajar atau kurang melatih diri. Ya, sebetulnya semua orang itu bisa. Ya, kalau ibu-ibu mempengaruhi suaminya sering banget. Dengan apa? Iming-iming apa? Bener Bu, suami dalam kondisi kepengen, mohon maaf ya, ini kan dewasa semua ya, gak apa-apa ya kita ya. Apa? Lanjut. Ya, laki-laki Bu ya, kalau dalam kondisi kepengen, dia itu dalam kondisi trans. Ngebet. Ya, iya, pikirannya tuh bingung. Marah, Bener nggak? Ya, bingung ya. Terus kayak gimana gitu loh. Marah. Ibu ketika tahu suami seperti itu, ibu mensugesti aja. Iya. Tidak sugesti langsung dijebak. Iya. Tahu ya, sekarang sudah tahu ya. Nanti kalau di rumah lihat malam Jumat, wah, wes aku besok jalan apa ini? Oh gitu, sama. Surga Ibu. Ya? Iya. Setiap hari nyangnya. Iya, pokoknya tanpa menolak itu surga. Pahalanya besar, jaminannya surga. Yakin Bu? Alhamdulillah. Kayak gini enak lah ya. Ya, enak. Mana nih kalau? Iya. Enak lah ini Pak. Cuma kadang mintanya juga aneh-aneh. Oke, lanjut. Orang surjan Pak. Ini lagi ya. Orang surjan Pak. Ini loh. Tadi saya kenapa sih bilang kalau laki-laki posisi kuping itu bingung, emosinya. Ya. Sugesti bisa diterima ketika kondisi orang satu emosional. Orang laki-laki kalau kepinginan emosionalnya kan tinggi. Ya, langsung aja masukkan kata-kata loh, bukan masukkan yang lain loh ya. Ya, masukkan aja sugestinya ketika ibu tahu secara emosional laki-laki itu, suami saya kayak gini, masuk saya kata-kata saya. Insya Allah masuk Bu. Ya, masuk. Terus yang kedua, otoritas. Tadi kayak kepala sekolah tadi loh ya, sama bawahan pasti punya otoritas yang tinggi, apalagi orang itu tua, berwibawa, Pak Yai yang hebat, Pak Yai yang terkenal, pasti ibu bapak kan selalu apa ya, nggak enakan kan, sungkan kan dia. Ya ini otoritas ini ketika dia melakukan sugesti atau menyuruh ibu bapak pasti mau, karena dia punya
otoritas yang tinggi. Sama halnya kalau ibu, bapak sama murid itu kan punya otoritas yang tinggi. Ibu ngomong apa sama anak itu, ibu bapak ngomong apa sama anak itu pasti diikuti selama ibu bapak mempunyai jiwa yang baik, ya, karakter yang baik, penjiwaan yang baik ketika di kelas pasti diikuti. Yang ketiga ini Bu, ibu bapaknya, repetisi. Ada yang tahu repetisi? Pengulangan. Repetisi pengulangan. Pengulangan. Oh winter tadi pasti dengar materinya Pak Ustadz ya. Ya, Insya Allah. Repeat, ulang. Ya. Replay. Nah, jenengan kalau ngomongin sama swasta itu kan mesti diulang-ulang gitu ya. Ulang terus. Sampai bosan. Ah. Jangan nyerah Ibu, sampai sukses ya. Sampai stroke suaranya. Gak boleh Pak. Masa suaminya dikasih stroke? Repetisinya diulang-ulang terus. Kok jamu maduranya Pak? Baru tanggal muda Pak. Ulang-ulang. Pokoknya di rumah sedia jamu madura. Ya. Gimana nggak stroke kalau setiap malam Pak? Saya takut malam dan tahu muda. Iya, harus banyak bercanda biar awet muda ya. Gak apa-apa. Tapi setiap hari juga bagus untuk kesehatan loh Bu. Iya temen. Awet muda. Oh, gitu ya. Wanis berapa Iya, kali? iya, iya, iya. Wanitiro. Berapa? 8. Kurang 3 Bu. Bikin kesebelasan. Setiap malam itu Bu. Setiap malam katanya tadi. Berapa? 45 anak 8. Luar biasa. SD semua. Rekor ini, rekor. SD semua riwayatnya. Dapat nyaman dia. Oh, normal. Oh, luar biasa ya, anak 8 normal ya. Biasanya nggak boleh Bu. Iya, karena resiko tinggi. Kalau dari luar tidak apa-apa. Walaupun tidak enak dikasih itu Pak. Oke, saya lanjut ya. Iya. Oke. Boleh aja terhipnosis itu Pak. Sama suami. Ini bakat Ibu, Bapak. Bakat ini nanti. Saya cap jempol sama Wanis ini. Suaminya mau manut mungkin. Iya. Terhipnosis terus. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi syarat untuk mensugesti kita sudah tahu ya. Pastikan emosional perasaan seseorang atau pasien. Pastikan kita punya otoritas yang tinggi. Yang ketiga, selalu lakukan repeat atau repetisi berulang-ulang karena sugesti itu bisa dijangkau, bisa didengar kalau kita melakukan berulang-ulang. Ya. Unsurnya kita harus yakin Bu. Ya, Bapak ya, yakin. Kalau kita nggak yakin, pasti kita nggak pede dulu. Tapi kalau kita pede, ini jalan sugesti. Ya. Yang selanjutnya, pastikan kita punya harapan, target. Kita melakukan hipnosis pada anak-anak, siswa. Targetnya apa? Biar anaknya manut, anaknya tambah pinter, karakternya tambah bagus, pengembangan dirinya itu harus ada. Kalau hanya sekedar hipnosis, kasihan, dia tambah bingung nanti. Kan nggak ada arah dan tujuan. Ketika bangun pasti bingung. Aku mau diapain? Suwe-suwe iso-iso gendeng lah. Iya. Nanti malam seterusnya di rumah. Ini ya, pola kalimat sugesti. Lanjut aja nggak penting. Pak hati kayaknya bisik-bisik sudah. Kalau kita melakukan hipnosis, kita harus melakukan tes dulu. Ya. Sekarang saya ingin bermain kata-kata dengan ibu dan bapak. Mau? Mau. Ini menentukan kalau di kantor, kalau di rumah, ibu bapak ini suka ngelamun, suka pokoknya nggak fokus. Ini akan kelihatan. Kalau saya suka nyerempet itu gimana Pak? Kelihatan nanti. Iya. Tipe-tipe orang yang kelewesan, tipe-tipe orang yang bohong. Ini
Pasti kelihatan adik saya. Pasti Pak. Karena secara forensik wajah manusia itu bisa dilihat dengan mata, bukan ya, bibir, sama gerakan mata. Ini forensik wajah. Belajar. Ya Pak, yakin Pak. Ya, oke. Siap? Siap. Oke, sekarang duduk nyaman, duduk yang nyaman. Oke, duduk yang nyaman. Kita bermain pura-pura aja kok. Relax. Ya, mainnya pura-pura aja. Ya, bukan main yang aneh-aneh loh Pak. Pikirannya sudah di rumah aja. Itu tulus apa modus? Enggak, saya cuma pengen ngetes sejauh mana tingkat fokus ibu dan bapak. Ya, selama ini ibu di bapak di kantor itu kan banyak stresornya. Iya, tugas yang berat itu banyak. Sekarang itu kan guru itu dengan kurikulum merdeka itu kan berat. Mau ngasih nilai yang enggak enak, mau ngasih nilai bagus ya oleh kenyataannya, kalau enggak ya beban mental kita. Iya, anak dibiarkan berkembang sendiri kan kurikulumnya agak-agak gimana gitu loh kalau sekarang itu. Ya menurut ibu bapak gimana? Iya, berat kan yang didik anak sekarang itu. Kalau diloskan, diculkan di lapangan nanti khawatir dia nggak berkembang. Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Jadi tanggung jawab ibu bapak ini besar. Jadi perasaan itu selalu ada ya. Makanya saya ingin tahu sih dengan tingkat stresor yang tinggi, ibu bapak ini masih bisa fokus nggak? Coba aja. Sadar, ini kan kita sadar semua. Saya nggak menghipnosis, dan cuma ingin tahu, oh ini tipe yang fokus, oh ini tipe yang keleresan, itu nanti kita tahu. Tahu ya, keleresan itu tahu. Apa keleresan itu? Apa itu Bu? Oh gitu ya. Itu loh Bu yang orang yang kerja gak kerja, sekarpe. Coba iya, ya. Karpe dewe. Karpe dewe dikasih tugas, sesuk deadline nggak selesai. Nah, itu kan nggak tanggung jawab. Ya? Oke. Saya akan lakukan tes hanya satu aja. Sekarang saya ingin tanya, ada yang percaya jeruk nipis itu kecut? Kecut? Dari mana kok kecut? Rasanya. Oke. Sekarang ibu bayangkan makan jeruk nipis. Ya. Pada hitungan ketiga, coba bayangkan saja. Saya kan nyuruh bayangkan, pura-pura aja ya, pura-pura aja, ya. Oke, siap. Sekarang duduk yang nyaman. Oke, nggak usah tolak-tolak, duduk yang nyaman aja. Oke, tutup matanya. Oke, tutup mata, biar nggak tolak-tolak. Soalnya kadang kalau di sekolah dikasih tugas, cik ngelirik koncoan nih, aku tagar-tagar, aku metu tagar, kan gitu. Sama kalau di puskesmas kayak gitu ibu. Banyak tugas itu ya suka ya gitu. Udah ya, saya akan hitung. Pada hitungan ketiga, ibu bapak bayangkan saja makan jeruk nipis itu ya. 1, 2, 3. Bayangkan dan rasakan ibu bapak sekarang meras jeruk nipis yang kecut sekali. Bayangkan saja jeruk yang kecut sekali itu Anda peras di bibir Anda. Rasakan, bayangkan dan rasakan. Sudah pura-pura aja. Sekarang saya suruh pura-pura, tapi anehnya tambah pura-pura, rasanya tambah asam, tambah kecut. Ya, semakin dipikir tambah asam, tambah kecut. Bahkan ketika Anda menelan air liur Anda, tenggorokan Anda sekarang semakin asam dan kecut sekali. Entah dengan alasan yang jelas, tenggorokan Anda semakin asam dan kecut sekali. Dan sekarang saya perintahkan tutup mata Anda serapat mungkin dan bola mata Anda ke atas. Tutup mata Anda serapat mungkin, bola mata Anda ke atas. Dan sekarang pada hitungan ketiga, bayangkan dan rasakan, saya akan memberikan lem yang paling lengket menurut ibu bapak. Saya akan taruh di kedua bola mata Anda ya. Saya hitung 1,
2, 3. Bayangkan dan rasakan lem yang paling lengket menurut Ibu Bapak sekalian. Apapun yang terjadi, dengan asal yang jelas, mata Anda sekarang terkena lem yang paling lengket, semakin panas, semakin lengket mata Anda. Bahkan 10, 100 ribu kali Anda mencoba, mata Anda semakin lengket, semakin kuat sekali. Bayangkan dan rasakan mata Anda semakin kuat dan lengket sekali. Bayangkan dan rasakan mata Anda benar-benar lengket sekali. Dan sekarang dengan alasan yang jelas, bayangkan warnanya, bayangkan rasanya lem itu masuk ke saraf-saraf mata Anda, ke pori-pori mata Anda, sehingga sekarang mata Anda semakin lengket, kuat sekali, semakin lengket dan kuat sekali. Semakin Anda coba, justru lem itu bekerja semakin kuat dan lengket sekali, ya. Bahkan 10, 100 ribu kali Anda coba, justru tambah lengket dan kuat sekali. Dan sekarang perhitungan ketiga, mata Anda benar-benar lengket sekali. 1, semakin lengket Ibu Bapak. 2, jauh lebih lengket lagi, kuat sekali. Dan 3, rasakan mata Anda lengket sekali. Dan sekarang yang lengket coba angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, yang lengket angkat tangan. Oke, ada lagi yang lengket. Dan sekarang saya perintahkan yang lengket tetap tutup mata. Yang bisa buka silakan buka. 1, 2, 3. Oke. Yang lengket biarkan. Oke, lengket ya. Yang lengket biarkan saja. Yang bisa buka silakan buka. Oke. Untuk yang masih lengket, dengarkan kata-kata saya. Apapun yang saya katakan nanti adalah perintah buat Ibu Bapaknya. Apapun yang Anda dengarkan dari saya, nanti ketika Anda buka mata adalah perintah buat Anda. Ya, jika Anda ngerti, jika Anda paham, coba angkat kepala Anda. Oke, jika Anda mengerti, coba angkat kepala Anda. Gerakkan kepala Anda. Oke, terima kasih. Dan sekarang pada hitungan ketiga, saya akan bukakan mata Anda. Akan tetapi apapun yang saya katakan, apapun yang saya perintahkan, itu adalah perintah buat Anda nanti, ya. Setuju? Jika Anda mengerti, gerakan kepala Anda. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya akan bukakan ya pada hitungan ketiga. Silakan buka mata nanti. 1, semakin rileks, semakin tenang. 2, 3. Coba buka mata pelan-pelan. Tertutup. Gimana Ibu rasanya? Kecut. Tenang. Ya. Yang Ibu yang tersehat. Lagi yang ada selengket. Bapak tadi ada yang lengket nggak? Ada Lengket ya? Tambah rileks. Sadar nggak? Tadi Ibu Bapak sudah masuk gelombang otak alfa sama theta. Yakin? Percaya? Tenang ya. Karena gelombang otaknya saya arahkan ke tepi turun. Ya? Masih bingung? Yang tutup tadi bingung? Masih pusing? Enggak ya? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Lanjut ya? Lanjut. Supaya nanti bisa prakteknya lama ya, oke? Oke. Itu tadi adalah tes sugestibilitas, di mana seseorang itu mau mengikuti arahan dari si terapis atau si penghipnotis. Ya, sama halnya kalau Ibu Bapak ngajar, kalau punya otoritas tinggi, semua anak-anak sefrekuensi
segelombang dengan ibu bapak, apapun yang ibu bapak katakan akan diikuti. Leadingnya, tadi dijelaskan nggak passing leading? Sama Pak Ustadz dijelaskan tentang hypnotism, passing, leading, sudah ya? Oh belum. Oke, nanti saya kasih tahu sedikit. Kalau ibu bapak di kelas bisa menguasai gelombang otak siswa sama dengan segelombang dengan ibu bapak, itu enak. Apa yang kita ngomong pasti diikuti, manut. Sama halnya yang tadi saya ngomong lengket. Padahal kan nggak ada lemnya, tapi ibu kenapa kok manut? Pasrah. Karena ibu merasa nyaman dengan materi ini, iya. Iya atau tidak? Ya, Saya nggak maksa rupanya. tidak maksa. Enggak. Sama halnya kalau ibu bapak di kelas, kalau materinya bagus, bisa menguasai gelombang otak siswa dan bisa membuat leading itu memimpin. Kalau kita di kelas, kita kan sebagai pimpinan, komandan, dan prajurit itu kan siswa. Hierarkinya seorang pimpinan itu kan pasti dianut sama prajurit, ya. Ini kan teorinya ya. Sama halnya kalau kita melakukan hypnotism, siswa itu bagaikan prajurit, kita komandan, tapi kita harus menyamakan frekuensi gelombang kita agar kita bisa melakukan leading, ya. Oke, lanjut ya. Ini rangkaian hipnosis. Kita lanjut aja, nanti biar prakteknya lama. Nah ini Bu, tadi kan saya melakukan tes fokus ya, sama halnya dengan suggestibility training atau latihan untuk fokus ya. Ibu bisa melakukan tangannya ini, bisa fokus, bisa tangan terkunci, bisa mata rileks ya. Tadi ya saya perintahkan untuk matanya tutup tadi ya, ini ya, mata tertutup ini rileks. Nah, ini tangan fokus, mengunci tangan, mata tertutup, rileks ya. Jadi rangkaian untuk hipnosis kita harus bisa menguasai sugestibilitas ini dulu. Kalau kita tidak bisa menguasai, kita tidak bisa menguasai siswa, ya. Pastikan gelombangnya itu harus minimal setara dengan kita. Nah ini Bu, kalau Ibu pengen tahu orang yang gampang hipnosis, ambek angel hipnosis, ya ini. Pengen tahu ya? Sing angel sing gampang ya. Sing yang paling gampang itu ini Bu. Tipe orang otak kanan yang suka menggambar, suka menghayal, ya, imajinasi, emosional. Ini gampang Bu hipnosis Bu. Orang yang suka nangisan, curhat sampai nangis-nangis, ini gampang Bu hipnosis. Makanya ibu-ibu lek curhat atau bapak-bapak katut. Iya, karena secara emosional dia kan sudah bermain Pak. Tinggal bapak aja, terus tinggalin bojomu melok aku, melok temen Pak. Loh, iya. Salah. Nanti kalau ibu bapak ini kan nggak satu kelas kan ya, maksudnya nggak satu sekolah ya. Beda kan ya. Nah, pasti kan nggak tahu kan, hanya lingkup ini aja. Kalau kembali ke sekolah kan ilmunya kan belum tahu. Iya. Coba nanti kalau sing galau ibu-ibu sini tak kasih masukan. Nangis, ibu papa nggak usah bilang hipnosis, tambah takut nanti. Oh iya. Mari cerita, nangis bojoku nakal, bojoku lah. Bapak masuk, terus tinggal bojomu ayo melaku dulu kayak seneng. Katut Pak. Katut. Insya Allah Pak 100%. Seneng. Coba begini. Bisa begini. Bahaya tak? Iya, karena secara emosional ini secara emosional itu paling gampang. Rata-rata pasien saya ini kasusnya ya rumah tangga.
di kota-kota besar ini kasus rumah tangga paling banyak Pak untuk hipnoterapi. Rata-rata ya selingkuh, terus kekerasan rumah tangga, pasiennya banyak wanita ya yang memerlukan ya tentang ini perasaannya yang luka, trauma gitu paling banyak. Ini tipe-tipe otak kanan ini paling mudah untuk dihipnosis. Contohnya kalau teman guru seni, rata-rata kalau punya teman guru seni, coba nanti praktekkan hipnosis di sekolahnya Pak. Kalau kena, oh benar memang teorinya bisa diterima. Yang sulit ini tipe otak kiri. Ono enggak? Ada enggak teman di kantor sing ngeyelan, sing mau pelit ambek duit, ono enggak? Hanya banyak nih. watake kaku gitu ada enggak? Kabeh. Ya ini main logika. Orang main logika itu kan watake kaku. Iya, watake kaku Pak. Kalau logika, rasional ini sama logika ini hampir sama. Dia sulit untuk diarahkan, itu sulit. Makanya kalau punya bawahan tipe otaknya kiri, aduh Pak, ampun Pak, kita harus nego dengan karakternya. Kenapa? Atau atasannya yang otak kiri. Wah, ya itu Pak, wis ampun wis. Ampun, iya. Ampun, Pak. Jelas itu kewenangannya turun di kuat. Semua menang. Kenapa? Nah, Otak kiri itu yang dia ke saya. biasanya itu ngomong itu nggak pernah didengar. Terus KP. Baru otak kanan saya. yang otak kiri itu bisa difungsikan menjadi otak kanan. Bisa kalau dia mau sadar diri. Sadar diri ini kalau ngomongnya harus di atasnya. Kepala sekolah sih ngomong kepala dinas atau penilik baru didengar. Kalau yang ngomong setap, kowe setap ya tadi boleh deh. Kan gitu. Tapi kalau yang ngomong atasnya, gelombang di atasnya, dia akan mengikuti Pak. Masa kepala sekolah bahkan di perintah kepala dinas tak pegang kowe. Kalau Kan kayak gitu. kalau Punya yang umurnya kewenangan. kalau yang umurnya lebih tinggi, Pak, bisa mempengaruhi yang umurnya lebih muda. Maksudnya kepala sekolahnya umurnya sepuh, Ya, walaupun- kepala dinasnya lebih muda. Oh, kemampuannya bisa juga karena kan tingkatnya ke kewenangan kedinasan. Berarti itu kan masih fungsi otak kirinya yang kuat. Iya. Masih berpengaruh karena atasan. Iya. Orang yang biasa otak kiri, apakah bisa dijadikan Otak kanan. bisa dirubah menjadi lebih kuat fungsi otak kanan? Kalau ngomong fungsi Pak, ini 50-50. Bisa tidak, bisa enggak, tergantung orangnya mau dan tahu tentang dirinya. Karena setiap orang kalau nggak ngocok, angel Pak. Bisa Pak. Bisa untuk pengembangan dirinya. Tapi otak kanan yang dilatih sehingga bisa kan dengan musibah otak kiri bisa berbau otak kanan. Bisa kena musibah karena kena azab. Wih, iya. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Tahu-tahu karena angkunya nggak mau peduli istri sama anaknya, tiba-tiba anaknya meninggal. Awalam kita nggak tahu ya. Maksudnya ini hanya perumpamaan ya. Anaknya kena musibah meninggal. Bisa karena secara perasaan dia akan sadar diri. Tapi untuk mengubah kiri ke kanan ini sulitnya minta ampun. Tapi kita kan nggak tahu. Hati manusia itu kan berubah-ubah. Kayak lagu, ya. Hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Tadi Bapak kan saya tahu ya, sugesti itu kan konsekuensinya ada 3: emotion, otoritas, repetisi. Lek wong rumah tangga itu kan gak sedina orang dino Pak. Tahun-tahunan Pak. Ya, bandino diumbah, sumpah Pak diumbah terus akhirnya kan manut. Ya. Intinya kalau diulang terus, hati itu kan bisa berubah-ubah.
ulang-ulang. Ya, baik sadar maupun dalam bawah sadar. Kalau kita ngomongnya berulang-ulang, pasti akan didengar. Kalau ngomong sekali nggak akan didengar. Tapi kalau berulang-ulang, konsepnya sugesti tadi, iya, insya Allah nanti dia akan berubah ya. Tapi kalau setahun terus bertahun-tahunan dia setahun. Sudah, ini basicnya. Kita praktek ya.